Di kaki gunung yang berdiri kokoh, tersembunyi sebuah lembur kecil bernama Ciawi. Lembur ini dikenal oleh warga sekitar sebagai tempat yang penuh dengan keheningan, di mana kabut tebal kerap turun dari puncak gunung dan menutupi hutan bambu yang rimbun mengelilinginya. Di ujung lembur, berdirilah sebuah rumah tua, rumah yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun, rumah itu tak pernah sepi dari cerita-cerita misteri yang menakutkan. Di lembur itu, tinggal seorang sesepuh bernama Mang Mecep. Mang Mecep dikenal sebagai orang yang bijaksana, tapi juga misterius. Ia kerap dianggap memiliki ilmu yang tidak biasa oleh warga kampung. Meski demikian, ia adalah sosok yang dihormati dan sering dijadikan tempat bertanya soal hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Suatu sore, saat senja mulai merayap dan bayangan gunung menjadi semakin panjang, datanglah seorang pemuda bernama Agus. Agus adalah pemuda yang dikenal berani, tapi juga penasaran terhadap hal-hal gaib yang beredar di kampungnya. Ia sering mendengar cerita tentang rumah tua di ujung lembur yang dianggap angker dan dijaga oleh roh-roh halus. Agus mendatangi Mang Mecep dengan wajah penuh semangat dan rasa penasaran. "Mang, aku dengar dari bapak-bapak di kampung banyak cerita tentang rumah tua itu. Katanya tempat itu dihuni oleh makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa," kata Agus. Mang Mecep menatap Agus dengan mata yang dalam dan penuh arti. "Agus, cerita-cerita itu memang bukan sekadar mitos, tapi kau harus ingat, tidak semua misteri itu untuk dipecahkan. Ada hal yang lebih baik tetap tersembunyi." Agus tak gentar. "Aku ingin tahu yang sebenarnya, Mang. Aku ingin menguak rahasia di balik rumah tua itu." Mang Mecep menghela napas panjang, kemudian mengangguk pelan. "Kalau begitu, malam ini kita akan pergi bersama, tapi kau harus siap menghadapi apapun yang terjadi." Ketika malam mulai merangkak, kedua lelaki itu berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi oleh sinar rembulan dan cahaya petromak yang mereka bawa. Suasana lembur berubah menjadi sunyi dan mencekam. Suara daun bambu yang bergesekan tertiup angin menciptakan desisan halus yang membuat bulu kuduk meremang. Di kanan dan kiri mereka, hutan bambu berdiri tegak dan rimbun menyembunyikan banyak rahasia gelap. Sedangkan di sebelah kiri jalan, jurang dalam menganga lebar, kabut putih menutupi dasarnya seperti tirai yang menutup dunia lain. "Dengar Agus," kata Mang Mecep pelan, "di balik jurang itu bukan hanya tanah kosong. Orang tua bilang, itu adalah gerbang antara dunia kita dan dunia lain. Tidak sembarang orang bisa melewati." Agus mengangguk, meskipun rasa takut mulai menyusup ke dalam hatinya. Namun, rasa penasarannya lebih kuat dari ketakutannya. Sesampainya di depan rumah tua, suasana menjadi semakin berat. Rumah itu tampak rapuh dan lapuk, dengan dinding yang retak dan pintu kayu yang hampir copot. Angin malam menggoyangkan ranting bambu yang berbisik pelan, seakan menyampaikan peringatan. Mang Mecep membuka pintu rumah perlahan. Suara derit pintu tua menggema di dalam rumah yang sunyi. Mereka melangkah masuk, dan bau apek serta tanah basah menyergap indera penciuman. Lampu petromak yang mereka bawa menebar cahaya temaram, menari di dinding yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di dalam rumah, terdengar suara gemerisik halus, seperti bisikan yang tak jelas asalnya. Tiba-tiba, Agus merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Matanya menangkap bayangan hitam yang bergerak cepat, namun saat ia menoleh, bayangan itu menghilang begitu saja. "Mang, aku melihat sesuatu," bisiknya dengan suara bergetar. Mang Mecep mengangkat tangan menandakan agar Agus tenang. "Jangan panik, itu mungkin arwah penjaga lembur ini. Mereka menjaga agar rahasia tetap tersembunyi." Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah prasasti batu yang penuh dengan ukiran-ukiran aneh. Mang Mecep membacakan mantra kuno dengan suara pelan, mencoba membuka tabir misteri di balik rumah tersebut. Namun, udara seketika berubah dingin menusuk tulang, dan suara bisikan berubah menjadi jeritan samar yang membuat keduanya menggigil ketakutan. Agus merasakan napasnya terengah-engah. "Kita harus keluar dari sini, Mang. Aku tidak tahan."
Dengan cepat, mereka berdua berlari keluar rumah. Suara pintu yang tertutup keras mengiringi pelarian mereka, diikuti oleh jeritan dan suara tawa mengerikan yang bergema di malam yang pekat. Malam itu, mereka berlari menembus hutan bambu menuju jalan setapak yang membawa mereka kembali ke kampung. Namun, bayangan dan suara itu terus membayang di kepala Agus dan Mang Mecep, mengingatkan bahwa ada dunia lain yang tidak seharusnya diganggu. Keesokan harinya, rumah tua itu kembali sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi warga lembur Ciawi kini tahu bahwa rahasia gelap itu nyata. Dan sesungguhnya, ada batas antara dunia manusia dan dunia lain yang tidak boleh dilanggar.